saudara, menang Israel 100 hari, 105 hari sebetulnya ya, 105 hari kalau hari ini, saudara ya. Saudara, sesuatu yang mengerikan terjadi di Israel ya 7 Oktober 2023 ya, 105 hari yang lalu, yaitu apa saudara, pemerkosaan ya, pembunuhan, penculikan, dan itu direncanakan. Konyolnya itu direncanakan ya, mengerikan ya saudara, direncanakan begitu saudara ya. Sudah kacamata pun gimana ya, udah bisa lihat ya, itu direncanakan ya. Ada pemerkosaan yang tidak terencana ya, ada pemerkosaan yang tidak terencana, ada tindakan kriminal yang tidak terencana ya, tetapi ada tindakan kriminal massal yang terencana saudara ya. Anda kebayang nggak betapa orang ini, saya mau ke sana sengaja mau memperkosa, mau membunuh, mencuri ya, dengan sengaja. Betapa orang ini tidak punya hati besar ya, tidak punya apa ya saudara ya. Memang datang mau memperkosa, memang aku datang ke sana mau bunuh orang ya, memang sengaja mau menculik ya. Nah, kemudian hal ini dibuat menjadi sesuatu yang seakan-akan inilah perjuangan mereka untuk menghadapi dunia, untuk menghadapi kekejaman Israel. Inilah perjuangan ya, perjuangannya mereka. Saudara, ada hal yang namanya memperjuangkan ya, membela diri ya, dengan hal yang lain saudara ya, dengan kriminal, dengan memang dasarnya nafsu bejat ya saudara, dengan dasarnya nafsu bejat. Anda harus membedakan ya, mana yang namanya Anda membela diri, menjawab, mengklarifikasi ya tuduhan kalau Anda lagi berkonflik ya saudara ya, dengan yang memang dasarnya kamu memang busuk ya. Anda seharusnya mulai menyadari. Nah, saya nggak ngerti ya saudara ya, kalau orang-orang kalau berkonflik dengan saya, dia pasti melemparkan fitnah ya, pasti melemparkan fitnah. Dia membuat satu rekayasa ya, pokoknya supaya saya ini jahat gitu saudara ya. Saya tuh ngamatin ya, makanya kalau saya cerita itu, anak saya pernah ngomong ya, aku tuh paling takut kalau difitnah orang, karena aku tidak tahu harus bagaimana. Nah, karena saya sudah biasa difitnah, saya bilang, kalau kamu difitnah, kalau itu masalah uang, kamu klarifikasi uangnya. Tapi kalau masalah lain, bodoh amat, diam saja. Tapi kalau masalah pembunuhan atau masalah ini kan gitu ya saudara, ada pembunuhan, orang difitnah membunuh atas segala macam ya, dituduh membunuh, sebab wah itu repot ya fight. Saya bilang, tapi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api. Tetapi masalahnya saudara, memang fitnahan itu mengerikan saudara ya. Fitnahan itu ya bisa terjadi kepada siapa saja, dan yang namanya fitnahan itu bisa hal-hal yang mengerikan ya, hal-hal yang Anda nggak pernah bayangkan, yang seumur hidup Anda nggak pernah bayangkan, tetapi orang itu tiba-tiba kayak orang kesetanan bisa melakukan fitnah kepada Anda saudara ya. Wah, kalau cerita fitnah kepada saya emang ngeri-ngeri ya saudara ya, dari zamannya Saifuddin sampai dari zamannya Gilbert ya saudara, fitnah saya ya, wah itu ngeri-ngeri ya saudara ya. Anda gak kebayang ya, Anda bisa hidup dengan fitnah-fitnah itu ya. Dan dibilang anak iblis, sampai dibilang mencuri donasi ya, 1 miliar dan macam-macam ya saudara, yang ngeri ya, ngeri-ngeri. Anda bakal dengarkan fitnahnya itu ya. Dan yang melakukan adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat. Kalau yang melakukan itu adalah Amin Wijaya, orang ada yang percaya saudara ya. Tetapi yang melakukan adalah
orang-orang yang dikenal oleh masyarakat, orang-orang terkenal. Kenapa ya bisa kepikiran mereka begitu ya saudara ya? Padahal kita juga nggak pernah ngomong hal yang jelek. Tetapi itu yang terjadi saudara. Fitnah-fitnah itu kan diucapkan oleh mereka. Entah kenapa mereka ingin ucap aja begitu saudara ya. Saya ingat sekali waktu saya SD, ya saya mungkin pernah cerita ya di sini. Waktu saya SD itu, ya seorang teman perempuan itu ya, teman siswi SD itu, dia dilaporkan oleh teman saya yang lain karena dia membawa kalkulator saudara. Jadi dituduh bahwa ini kalau sekolah matematika pakai kalkulator. Lalu semua pada lapor ke guru matematika kita ya, dilaporkan ke guru kita. Lalu anak perempuan ini disidang saudara ya. Lalu saya diminta, saya kan pemimpinnya kan saudara ya, pemimpin dari gerombolan ini. Saya nggak tahu apa-apa saudara. Gimana Bau, kamu pernah melihat ini orang ini pakai kalkulator? Saya bingung saudara. Semua orang-orang ini menantikan saya saudara ya. Semua orang ini menantikan saya karena orang-orang ini kan ada ngelaporin. Saya jawab iya, saya pernah lihat. Padahal saya nggak pernah lihat saudara. Iya kan? Anda pernah begitu nggak? Anda terpaksa mengiyakan yang Anda nggak pernah lihat dia, dan sebenarnya Anda nggak ngerti, tapi Anda mengiyakan. Bayangin ini anak kelas 4 SD saudara, saya ingat ya. Umur 10 tahun, anak perempuan. Ya anak yang memang pintar. Tetapi teman-temannya jealous sama dia, menuduh dia sekolah ngerjain soal matematika dengan kalkulator, ya. Dan bahkan ini ujian PR juga kalkulator, padahal kita rumah dia aja kita nggak tahu saudara ya. Nanti saya ditanya, kamu juga pernah lihat? Nah karena si jangan sekolah kan di SD Katolik saudara ya, suster ini yang nanya. Nah karena si suster ini ngeliat saya pemimpin dari orang-orang ini, kalau lagi jam istirahat kan kalau saya lari-lari, orang-orang pada lari di belakang saya, anak-anak ini kan. Jadi saya ditanya, kamu juga lihat? Saya pertama diem, saya bilang iya saya lihat. Nah tuh Anda bayangin hancurnya hati si perempuan ini saudara ya. Hancur ya saudara ya, perempuan 10 tahun. Kita nggak tahu dia pakai internet. Itu kan orang dia pakai kalkulator, mungkin tidak sengaja kakaknya atau apa titip atau ibunya kan, kita nggak ngerti saudara ya. Titip lagi mau kan ini, jadi kamu dekati kamu dulu nih, kalkulatornya ditaruh tas kamu dulu. Sebetulnya kan tidak ada larangan membawa kalkulator ke sekolah saudara. Cuma karena ada tambahan, tidak ada larangan membawa kalkulator ke sekolah. Cuman karena ada tambahan, kamu lagi ulangan matematika menggunakan kalkulator itu, saksinya satu kelas, padahal belum tentu satu kelas itu, saya yakin satu kelas itu belum tentu melihat saudara. Tapi itu fitnah itu memang ada ya, dan itu tanpa saya maksud memfitnah dia, cuma ikut iya, ya, cuma ikut iya apa bu, iya, ikut begitu saja, namanya anak kecil saudara. Maka dihukumi anak perempuan ini saudara. Ya, sebetulnya bukan hukuman dari suster itu yang membuat anak perempuan ini hancur hatinya, tetapi karena satu kelas berdusta tentang dia saudara. Ya, karena satu kelas berdusta tentang dia. Ya padahal satu kelas ini saya yakin sekali yang lihat juga saudara. Ya, nah, saya sendiri mengakuinya. Kemudian kita SMA kelas 3 ya, satu kelas lagi saudara ya. Di SMA negeri itu ya, kita satu kelas lagi, bisa ketemu ya, namanya kota kecil. Anak ini dari dulu memang baik, bukan naksir tapi baik. Memang anak ini baik sebenarnya, anaknya saudaranya, anaknya memang baik. Jadi kita ikut paskibraka, saya dulu ikut paskibraka loh saudara. Terus saya di ini saudara ya, kita naik bis pergi, waktu itu kita ada lomba paskibraka, kita satu bis ya. Waktu satu bis itu saya ngomong sama dia, saya tuh punya salah sama kamu loh. Saya bilang begitu. Aku tahu kok. Ya aku minta maaf ya. Aku sudah mengampuni kamu. Saya tuh malu sekali saudara ya. Tapi saya harus ngomong ya, karena yang merekomendasi saya ikut paskibraka malah dia loh saudara. Padahal saya dulu yang mengiyakan. Bayangin saudara ya. Nah saudara ya, sekarang saya mau cerita. Ada pembelaan diri ya, yang di dasar sebetulnya kamu tidak membela diri. Dasarnya kamu itu penuh kebencian saudara.
kamu penuh kebencian, kamu kudu ngerem loh saudara, hati-hati loh saudara ya. Ketika kamu sudah dikuasai hawa nafsumu, kamu sudah menghalalkan cara untuk mengalahkan dia. Itu namanya bukan pembelaan diri lagi saudara, tetapi memang kamu benci. Ya, ketika aturan-aturan kehidupan itu kamu langgar, semua aturan-aturan kehidupan itu kamu langgar, disitulah kebencian saudara. Peristiwa 7 Oktober di Israel itu adalah sebuah kebencian, tindakan kebencian, ya, tindakan benar-benar hal yang sangat biadab saudara. Itu bukan pembelaan diri saudara ya. Kalau Indonesia mengizinkan dan menyetujui itu, artinya memang sifat itu ada padamu juga saudara, ada pada orang bangsa Indonesia itu. Memang ada karena setuju. Ya, ketika kamu menyetujui, ya itu juga berarti kamu juga seperti itu saudara. Dan ketika PBB menyetujui, berarti memang orang-orang di PBB ini orang-orang seperti itu. Ya, kalau Anda lihat kekerasan di Afrika, itu banyak negara Afrika menyetujui kan, melawan Israel dengan 7 Oktober itu kan, setuju. Loh, makanya Anda lihat pemerkosaan itu banyak terjadi di negara-negara di Afrika saudara. Dan itu nggak dianggap sebagai sesuatu yang apa begitu ya. Kalau Anda lihat perjuangan gerilya Indonesia, kan banyak orang Belanda diperkosa kan. Kalau udah mengalahkan satu asrama, kuasai, diperkosa saudara. Anda nggak tahu cerita itu ya. Pejuang Indonesia memperkosa noni Belanda itu ya. Kalau udah perang ya, gerilya berhasil menguasai satu barak itu ya, diperkosa saudara, istri-istri noni Belanda. Memang dari situ sudah memang dasarnya memang itu tadi ya, bukan berjuang, sebab Indonesia sendiri tidak pernah dijajah. Indonesia itu bisanya perang sama Belanda, jangan nipu saudara ya. Makanya Belandanya marah, VOC-nya marah dulu itu ya, terus ditantang sama sultannya. Saudara kalau ngerti sejarah dengan benar ya, saya ngomong sama profesor saya ya, kita cerita tentang sejarah Yahudi dengan Kristen di zaman Yesus dan Paulus, ya. Terus kita ngomong bahwa kalau kita mau jujur dengan sejarah, kalau kita semua mau jujur melihat apa adanya tanpa prasangka, sebenarnya kita ngerti loh, kita akan menjadi bijaksana loh saudara ya. Masalahnya kan kita nggak mau jujur kan. Pokoknya papaku pasti benar, zaman dulu papaku, mamiku pasti benar, ya kan. Kalau ada cerita-cerita ya zaman dahulu kala kan, papiku pasti benar. Kalau saya sekarang saudara ya, saya enggak, zaman dulu itu papiku yang salah. Papi kan selalu merasa benar di rumah kan, sehingga dia melakukan untuk pembelaan dirinya, bahkan dia bisa membenci oma saya ya, sampai saya yang sojaku ya saudara ya. Bukan papi saya jahat, bukan ya, tetapi merasa benar. Itu beda ya, bukan dia jahat, bukan, tapi dia merasa benar. Karena saya tahu ya, tidak selalu orang tua saya itu selalu benar, tanpa saya harus membencinya. Sehingga saya bisa melihat dengan jelas sekali kesalahannya di mana dan apa yang harus saya perbaiki buat diri saya sendiri, kesalahannya apa yang dilakukan oleh papi, sehingga saya bisa terhindar dari kesialan-kesialannya papi saya, saudara. Masalahnya perjuanganmu itu nggak jujur, saudara. Kamu tidak mau jujur bahwa kamu juga salah di situ, ya. Sehingga apa, saudara? Sehingga yang ada hawa nafsu, sehingga bukanlah sebuah pembelaan, bukanlah sebuah perjuangan, tapi sebenarnya adalah pengumbaran hawa nafsu. Sebenarnya dasarnya kamu tuh orang busuk. Kita ini dasarnya busuk, belum lahir baru. Hati-hati, saudara. Ketika fitnah-fitnah itu yang dilontarkan tanpa dasar, tanpa kamu kenal orang itu, tanpa kamu benar-benar mengerti, mau ikut iya, hati-hati. Bahkan ketika ada hal yang salah dibicarakan, kamu diam saja, itu kamu sudah mengiyakan, saudara. Hati-hati. Makanya mendingan kamu jangan ngumpul. Kalau ada orang lagi fitnah orang lain, kamu minggir. Kalau kamu nggak ngerti ya, benar apa salah dan kamu nggak yakin, membenarkan kamu juga salah, kamu diam saja, kamu juga salah. Mendingan minggir sekalian, saudara, jangan ikut-ikut. Sehingga kamu bersih. Kamu mendingan minggir langsung. Tetapi kalau kamu di situ,
kamu tahu kejadian tidak begitu dan kamu diam saja, kamu sudah ikut bersalah loh saudara. Kamu sudah mengiyakan. Karena kehadiranmu itu menjadi saksi. Itu hati-hati saudara. Kamu ingat-ingat ya saudara ya. Kamu ingat-ingat. Ya. Karena kehadiranmu adalah sebuah saksi bahwa yang difitnahkan adalah benar. Nah, saudara, kalau saya tidak heran kalau saya difitnah saudara ya. Karena saya waktu kecil kan pernah memfitnah orang kan. Jadi itu kan terus saudara. Mungkin anak ini mengucap loh saudara ya. Anak perempuan ini bisa saja mengucap kan bahwa semua saja siapapun yang fitnah saya mungkin ya kan. Mungkin saya kan nggak tahu kan namanya anak kecil 10 tahun saudara ya. Disakiti begitu rupa satu kelas loh saudara, itu dipermalukan demikian rupa loh. Terus disorakin lagi saudara. Ingat kayak pelacur kalau ketangkep ya, disorakin satu kampung. Ini anak disorakin satu kelas loh saudara. Begitu saya bilang iya begitu, ore, terus ore dituduh ya anak ini ya. Itu kayak itu ya, kayak diarak begitu saudara ya. Sian sekali saudara. Waktu itu saya mau rekonstruksi lagi kejadian itu, saya tuh nyeselnya minta ampun gak hilang-hilang saudara ya. Untung saya sudah ketemu orangnya, sudah minta maaf sama dia ya saudara ya. Makanya saya bisa bertahan di dalam semua fitnahan itu saudara ya. Dan saya bisa memaklumi, menerima kalau ada orang memfitnah saya membayangkan waktu saya rekonstruksi, saya pun tidak bermaksud memfitnah dia, hanya karena tekanan dari massa. Ya kan, tekanan dari massa, saya kudu bilang iya, kalau enggak saya kehilangan popularitas saya saudara. Ya kan, begitu saya bilang enggak, wah langsung, wah kamu nih, pasti kan dituduh begitu saudara ya. Saya lebih memilih menyenangkan hati teman-teman saya. Kamu ada di sana enggak saudara? Jangan sembarang mengiyakan. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Makanya kamu ikutlah penuh dengan Roh Kudus sehingga kamu punya kasih, kamu punya sukacita. Itu nanti kamu bisa clear saudara. Bisa jelas, bening banget masalah itu. Begitu kamu tahu itu benar nggak benar, kamu kudu ngomong. Kita boleh marah, tapi kamu nggak boleh ngomong yang nggak benar. Saya sudah contohin kepada Anda ya, setiap kali ada orang yang nggak benar, ya tentang musuh-musuh saya, yang memusuhi saya siapapun, nggak begitu ceritanya, nggak diam kan saudara, nggak gitu, jangan. Saya nggak mau mengiyakan, saudara, saya sudah pernah kapok saudara ya. Makanya nggak heran hidupmu juga banyak masalah. Anda pernah gituin nggak gituin orang dah? Anda jangan heran kalau kamu di situ masalah dan nggak kelar masalahmu. Anda kudu datengin orang yang pernah kamu fitnah itu nih saudara. Kalau enggak kamu kalau saya karena sudah bertobat, makanya saya selalu diberi kemenangan di dalam fitnah-fitnah itu saudara ya. Oh iya, orang ini kalau ngelempar kutu kan jadi saudara. Orang yang tertindas itu kalau berdoa didengar sama Tuhan kan. Mau kamu ateis, mau kamu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, kalau kamu tertindas, kamu teriak kepada Tuhan, ikut Tuhan yang mana, kamu didengar loh saudara. Doa kamu itu didengar loh. Ya, hati saudara ya. Jangan-jangan ada orang yang pernah kamu fitnah, terus dia ngucap jadi sama kamu loh saudara. Jangan ngomong enggak, itu jadi nyata ya. Itu terjadi nyata. Makanya ada orang yang pemerintah politik yang suka menyebar fitnah juga ya. Maka keluarganya tidak akan jauh dari berbagai fitnah dan masalah. Selalu ada masalah. Jangan sampai kamu terlibat dalam itu, namanya kumpulan pencemooh, orang yang ngomongnya nggak benar, ya, menghadang darah, itu namanya menghadang darah. Di tahun naga ini, saudara, apapun yang Anda ucapkan yang salah kepada orang, itu akan berbalik kepadamu berlipat kali ganda. Karena ini hawanya kan hawa kebesaran, majestic, saudara ya, hawa yang luar biasa. Jadi kalau apapun akan menggema, saudara ya. Dan apapun yang kamu lakukan kepada orang, ya, itu akan mengerikan sekali dampaknya. Dan kalau itu nggak benar, akan balik ke kamu juga dampaknya begitu. Makanya jangan sampai kamu ikut ngomong yang nggak benar atau duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan ikuti hawa nafsu kamu. Makanya kamu penuh dengan roh. Ya, hindari konflik. Kalau ada orang lagi berkonflik, kamu jangan nyemplung, minggir. Ya,
Kalau ada orang berkonflik, kamu minggir, bukannya malah nyemplung, bukannya malah ikut rame, ada apa sih? Kamu masuk ke dalam, terus ada orang berorasi, ya, kamu tahu itu salah orasinya dan kamu diam saja, kamu itu sudah ikutan berdosa, sudah ikutan dalam cemooh itu, ya kan? Jalan ke cemooh itu kamu kan terbuyung-buyung nanti, saudara ya. Nah, minggir, saudara, minggir. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Kalau dari Tuhan biarlah tetap jalan, kalau nggak dari Tuhan ya biarlah habis. Kata Gamaliel begitu ya.